Presiden Turki Tayyip Erdogan dan Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu pada Kamis 13 Oktober 2022 di Istana Kazakhstan untuk pembahasan bilateral. Kedua pemimpin ini membahas beberapa topik, termasuk keamanan energi dan ekspor gandum. Vladimir Putin mengatakan ekspor gandum terhambat karena kesulitan mengakses pelabuhan asing. Recep Tayyip Erdogan telah berusaha menjadi penengah Moskow dan Kiev sejak Rusia menginvasi Ukraina pada 24 Februari 2022. Presiden Rusia Vladimir Putin bakal latihan nuklir dalam hitungan hari. Barat ketar-ketir pada Jumat 14 Oktober 2022 pukul 13:18 waktu Indonesia Barat. Presiden Rusia Vladimir Putin disebut bakal menggelar nuklir dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah pihak termasuk negara-negara Barat ketar-ketir akan hal itu di tengah ancaman Moskow soal nuklir ke Kiev. Rusia disebut kerap melakukan latihan nuklir rutin di akhir tahun. Beberapa pengamat Amerika Serikat dan negara Barat lain memperkirakan latihan itu akan berlangsung dalam waktu dekat. Latihan itu membuat banyak pihak khawatir di tengah ancaman Vladimir Putin yang siap menggunakan senjata nuklir untuk menyerang dan mempertahankan wilayah yang dicaplok dari Ukraina. Inilah mengapa Anda, Putin, tidak ingin memiliki retorika yang terlalu panas pada saat yang sama. Anda akan melakukan latihan nuklir, kata seseorang pejabat Barat kepada Reuters pada Jumat 14 Oktober 2022. Ia kemudian berujar, karena dengan begitu kita punya tantangan tambahan untuk benar-benar memastikan bahwa tindakan yang kita lihat, hal-hal yang terjadi sebenarnya adalah latihan dan bukan sesuatu yang lain. Rusia terakhir menggunakan kekuatan nuklir pada Februari, tak lama sebelum invasi ke Ukraina. Pengamat Barat menilai tindakan ketika itu sebagai sebuah langkah untuk mencegah Barat mendukung Kiev. Latihan itu untuk menguji kemampuan Kremlin memberi kendali atas pasukan dan untuk mengeluarkan arahan dan pasukan itu sendiri. Untuk menanggapi instruksi itu, kata pengamat Barat, pejabat itu mengantisipasi bahwa Rusia akan mempublikasikan aspek-aspek latihan tersebut. Dengan demikian mereka bisa menggunakan rilis itu untuk mengusir ancaman Moskow. Seseorang pejabat pertahanan Amerika Serikat juga mengatakan latihan Rusia mungkin akan digelar pada waktu yang hampir bersamaan dengan latihan kesiapsiagaan nuklir tahun NATO atau Steadfast Non. Latihan nuklir NATO akan dimulai minggu depan. Latihan ini sudah dijadwalkan sebelum invasi Rusia ke Ukraina. Kami akan tetap melanjutkan agenda rutin kami untuk mempertahankan pencegah nuklir kami. Tak akan ada pesan khusus seputar latihan kami, kata pejabat pertahanan Amerika Serikat. Arena latihan NATO berjarak 1000 km dari Rusia. Sekitar 14 anggota aliansi ini akan terlibat dalam latihan. Sejauh ini banyak yang menilai Vladimir Putin belum mengambil langkah-langkah yang menunjukkan ia tengah bersiap meluncurkan senjata nuklir. Namun, pembicaraan soal nuklir Moskow meningkat setelah militer Ukraina melakukan serangan balasan selama sebulan terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, Vladimir Putin memproklamirkan pencaplokan wilayah Ukraina. Ia juga mengancam akan mempertahankan wilayah Rusia dengan senjata nuklir. Namun, pembicaraan soal nuklir Moskow meningkat setelah militer Ukraina melakukan serangan balasan selama sebulan terakhir. Dalam beberapa pekan terakhir, Vladimir Putin memproklamirkan pencaplokan wilayah Ukraina. Ia juga mengancam akan mempertahankan wilayah Rusia dengan senjata nuklir. Menanggapi latihan nuklir Rusia, Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan bakal memantau latihan tahunan Rusia dari dekat. Sementara itu, juru bicara keamanan nasional Amerika Serikat John Kirby mengatakan dalam latihan tersebut Rusia akan melibatkan manuver skala besar dari kekuatan nuklir strategisnya, termasuk peluncuran rudal langsung. Meskipun Rusia mungkin percaya latihan ini akan membantunya memproyeksikan kekuatan, terutama mengingat kejadian baru-baru ini ketika tahun bahwa unit nuklir Rusia berlatih secara ekstensif pada tahun ini, kata Kirby. NATO ancam Vladimir Putin jangan main-main soal nuklir. Pada Sabtu 15 Oktober 2022 pukul 5.00 waktu Indonesia Barat, Aliansi Pertahanan Negara Atlantik Utara NATO mewanti-wanti Rusia agar tidak main-main dengan ancaman penggunaan senjata nuklir terkait invasinya ke Ukraina. Sekretaris Jenderal NATO Jens
Stoltenberg menegaskan Presiden Vladimir Putin bertindak kelewatan batas jika benar-benar memerintahkan militer Rusia menggunakan senjata nuklir di Ukraina. Kami tidak akan membahas secara detail bagaimana kami akan merespon ancaman nuklir Rusia, tetapi tentu saja itu akan mengubah sifat konflik secara mendasar. Itu berarti bahwa garis batas yang sangat krusial telah dilewati Rusia, ucap Stoltenberg pada Jumat 14 Oktober 2022. Stoltenberg juga menuturkan, setiap penggunaan senjata nuklir meski dalam bentuk kecil tetap akan menjadi hal yang sangat serius, dan itu secara fundamental mengubah sifat alami perang di Ukraina dan tentu saja memiliki konsekuensi yang serius, katanya, menambahkan seperti dikutip ABC News. Pernyataan itu diutarakan Stoltenberg setelah Presiden Vladimir Putin disebut bakal menggelar latihan nuklir dalam beberapa hari ke depan. Sejumlah pihak termasuk Amerika Serikat dan sekutu ketar-ketir akan hal itu karena Rusia terus melayangkan ancaman soal penggunaan nuklir terhadap Ukraina. Rusia terakhir menggunakan kekuatan nuklir pada Februari, tak lama sebelum invasi Ukraina. Pengamat Barat menilai itu dilakukan Rusia sebagai sebuah langkah untuk mencegah Barat mendukung Kiev. Rusia memang kerap melakukan latihan senjata taktis nuklir sekitar akhir tahun. NATO pun turut menggelar latihan serupa di waktu yang sama dengan Rusia. Latihan itu kerap meliputi sejumlah jet tempur yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Selain NATO, Uni Eropa memperingatkan tentara Rusia akan musnah jika Presiden Vladimir Putin meluncurkan nuklir ke Ukraina. Vladimir Putin menyatakan dia tak mampu menggertak, ujar Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Joseph Borrell, seperti dikutip AFP pada Jumat 14 Oktober 2022. Demikianlah ulasan dan rangkuman artikel. Semoga video ini bermanfaat dan ulasan dan artikel ini berguna untuk regenerasi-generasi Indonesia yang akan datang. Sampai berjumpa kembali di Daftar Wikipedia Channel selanjutnya. Sampai jumpa. Now is the right time to be firm and to be clear that NATO is there to protect and defend all allies. And this is a long time planned exercise, actually planned before the invasion of Ukraine. It's a routine exercise, and it's an exercise to ensure that our nuclear deterrent remains safe, secure and effective.